Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian kita masih dengan kitab prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hari ini kita ada pada pembahasan hukum salat di belakang ahlul bid'ah, bermakmum dengan seorang ahlul bid'ah, seorang yang terus mendakwahkan kebid'ahannya. Poin ke-68, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sahnya salat berjamaah di belakang imam kaum muslimin, baik yang saleh maupun yang fasik, dan mensalatkan siapa saja yang meninggal di antara mereka. Jadi boleh tidak jawabannya? Boleh. Ya. Karena kaedahnya man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Siapa saja yang salatnya sah, berarti untuk menjadi imam juga sah. Salatnya ahlul bid'ah sah, ya. Berarti kalau mereka menjadi imam, yang kemudian kita jadi makmum juga sah. Boleh, ya. Ini juga mencerahkan, ya, pandangan sebagian saudara kita yang menuduh kita bahwa kita ini anti terhadap yang tidak sepemahaman dengan kita sampai pada tingkat mengkafirkannya. Kalau kita mengkafirkannya, mana mau kita sholat di belakangnya, ya. Kita nggak akan mau sholat di belakangnya, karena kan tadi kaidahnya begitu. Man sahhat sholatuhu sahhat imamatuhu. Siapa saja yang sholatnya sah, berarti sah juga untuk menjadi imam, ya, imam sholat. Kalau sholatnya sah, berarti dia mukmin atau kafir? Mukmin. Berarti kita tidak mengkafirkan, ya. Serampangan sebagaimana yang difitnahkan, dituduhkan, bahkan yang semakin ironis atau menyedihkan, fitnah-fitnah murahan seperti ini masih saja digencarkan oleh mereka-mereka yang notabene-nya berpendidikan tinggi, notabene-nya orang-orang yang intelektual. Ini fitnah murahan, ya, yang hanya dalam tanda kutip normalnya dilepaskan atau dituduhkan oleh mereka-mereka yang awam, yang belum teredukasi, tidak berpendidikan tinggi dalam agamanya. Tapi kok fitnah yang murahan seperti ini masih saja dibawa dan disebarkan oleh mereka-mereka yang notabene-nya adalah orang berpendidikan tinggi, ya, dalam agama, bukan dalam urusan dunia, dalam agama. Yang kita yakin bahwasanya sebenarnya mereka pun tahu bahwa kita tidak seperti yang mereka tuduhkan, ya, mudah mengkafirkan, mudah memusyrik-musyrikan orang, enggak sama sekali. Namun sekali lagi ini merupakan satu sunnatullah yang pasti terjadi, ya, kita terima saja, ya, dengan kelapangan, dan kita tidak usah terganggu, tetap fokus pada yang mestinya lebih afdol untuk kita lakukan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim." Mereka salat mengimami kalian. Ini berkenaan dengan imam-imam yang fasik, ya. Dan pelaku kebid'ahan ya fasik,
Karena fasik itu maknanya adalah al-khuruj an ta'atillah. Ya, keluar dari ketaatan kepada Allah. Setiap ahli bid'ah pasti fasik, tapi orang fasik belum tentu ahli bid'ah, ya. Tapi lagi-lagi kita tidak serampangan di dalam menjatuhkan vonis kafir, musyrik atau mubtadi', ya. Kita sangat berhati-hati dalam perkara seperti ini. Karena sebagaimana yang dinasihatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwa mengeluarkan seorang muslim dari dairatus sunnah itu bukan perkara yang mudah. Artinya menyatakan dia bukan lagi seorang ahlu sunnah itu bukan perkara yang remeh, berat, ya. Jadi kita tidak segegabah itu. Mereka salat mengimami kalian. Apabila mereka benar, maka kalian dan mereka sama-sama mendapatkan pahala. Namun kalau mereka salah, mereka keliru, kalian mendapatkan pahala sedangkan mereka mendapatkan dosanya. Nah, ini menjelaskan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh imam tidaklah menjadi tanggung jawabnya makmum, ya, tidaklah menjadi tanggung jawabnya makmum. Salat di belakang orang fasik dan ahlul bid'ah sah, tetapi makruh. Apabila bid'ah yang dilakukan adalah bid'ah yang membawa kekufuran dan keluar dari Islam, maka salat di belakangnya tidak sah sebagaimana salat di belakangnya orang kafir, ya. Jadikan bid'ah itu seperti yang sudah kita bahas di kajian yang lalu-lalu, ada yang mukaffirah, ada yang ghairu mukaffirah. Ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, ada bid'ah yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Contoh kebid'ahan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, seperti kebid'ahannya orang-orang Syiah itu sudah sepakat, ya, bahwa kebid'ahannya mereka mukaffirah. Mengatakan Al-Quran yang sekarang beredar, tersebar di seluruh dunia di tangan kaum muslimin sudah tidak utuh lagi, tidak sempurna lagi. Ini kan mukaffirah. Kenapa? Karena mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa Allah akan menjaga keutuhan Al-Qur'an. Allah bilang utuh, kok mereka bilang tidak utuh. Ini kan berarti menyalahi, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah bilang akan kami jaga, ya, utuhnya, kesempurnaannya. Mereka bilang enggak. Bahkan yang sekarang cuma sepertiganya, ya, dibanding yang sesungguhnya. Berarti hilang berapa? 2/3, ya. Hilang 2/3 itu banyak itu, ya. Seteledor itukah Allah Subhanahu wa taala menyalahi janjinya? Enggak mungkin. Bahkan menyalahi janji saja Allah tidak mungkin, apalagi sampai sefatal itu. Ya, mereka juga sampai pada taraf menuhankan Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Ini kan sudah mukaffirah berarti ini. Maka salat di belakang orang yang seperti ini tidak sah, alias kita harus mengulangi salat kita. Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwa makruh hukumnya salat di belakang ahlul bid'ah. Kalau dikerjakan juga maka salatnya sah, dan ini merupakan pendapat jumhur para ulama. Ini merupakan pendapatnya mayoritas para ulama, ya. Boleh-boleh saja untuk bermakmum di belakangnya mereka. Hal berikutnya yang juga menjadi prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dalam skala besar atau juga dalam skala yang kecil, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, Ahlussunnah wal Jamaah menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar menurut ketentuan syariat. Nah, ini prinsip yang sangat mendasar yang sudah mulai coba diganggu, ya, oleh mereka-mereka yang anti terhadap Islam. Mereka, ya, di antara syubhat yang biasa digencarkan atau disampaikan, ya, ucapan atau kata-kata tidak usah merasa paling benar sendiri.
atau juga yang penting kan hatinya, ya. Kamu kan nggak tahu bagaimana isi hati saya. Ya. Nah, ini sebenarnya juga merupakan upaya untuk melemahkan kesemangatan, ya, beramar ma'ruf nahi mungkar. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar merupakan hal yang sangat mendasar sekali. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar, Islam disebarkan, ya. Islam bisa dipahami dan diamalkan. Karena kan syariat itu nggak keluar dari dua hal ini. Kalau tidak memerintahkan yang baik, kalau tidak mencegah yang buruk, kan itu aja, ya. Tidak keluar dari itu. Segala hal yang diperintahkan membawa maslahat, segala hal yang dicegah juga membawa maslahat, kan sama, ya. Maka ketika seseorang sudah anti secara langsung atau tidak terhadap al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, berarti ya ada usaha untuk melemahkan dakwah Islam, ya. Dan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, ya, tidaklah harus dengan kekerasan, ya, tidaklah harus dengan kekerasan, walaupun ya qadarullahnya ungkapan ini ternoda, ya, di tengah-tengah masyarakat kita karena perbuatan sebagian oknum kaum muslimin yang dulu terkenal dengan tindakan anarkismenya, ya. Kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar itu berarti bayangannya udah sweeping, ya. Kemudian apalagi biasanya selain sweeping? Penyitaan, ya, pemusnahan, penghancuran dan lain sebagainya. Yang itu yang dipahami masyarakat kita. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar tidaklah demikian. Makanya di sini beliau di paragraf pertama langsung bilang menurut ketentuan syariat, ya, menurut ketentuan syariat. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar ini sangatlah penting karena dia merupakan satu dari dua hal yang dengannya sahabat menjadi manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah manusia terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah umat manusia. Kalian beramar ma'ruf nahi mungkar dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan urgensi amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul qa'im 'ala hududillah wal waqi'i fiha kamatsali qaumin istahamu 'ala safinah." Perumpamaan seseorang yang berdiri memerintahkan orang lain untuk melaksanakan perintah Allah dan mencegah orang lain untuk melakukan larangan Allah, dengan orang yang meninggalkan perintah, melakukan larangan, itu seumpamanya sekelompok orang yang sedang sama-sama berlayar di satu bahtera. Kemudian beliau SAW mengatakan istahamu ala safinah, mereka melakukan undian. Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Maka ketika dilakukan pengundian untuk mengambil tempat, apakah di dek atas atau di bawah, sebagian ada yang dapat di atas, sebagian ada yang dapat di bawah. Fakana alladhi fi asfaliha idza istaqaw minal ma marru ala man fawqahum. Penumpang yang kebagian di bawah, kalau mau ambil air, mereka harus naik ke atas dan lalu lalang melewati penumpang yang ada di dek atas itu tadi. Kemudian faqalu, maka penumpang yang kebagian di bawah tadi, karena terus-menerus begitu, berkata kepada sesamanya, punya ide ceritanya. Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'dhi man fawqana. Kita ini kan di bawah. Kalau kita butuh air kita harus ke atas. Kalau kita ke atas berarti bolak-balik ngelewatin orang-orang yang ada di atas. Gimana kalau kita bolongin aja dari bawah? Ya, ini kapal kita bolongin dari bawah, kita ambil air dari bawah, kita nggak perlu ke atas dan kita nggak perlu lalu lalang mengganggu orang yang di atas. Ada punya ide kayak gitu, ya? Ngide ceritanya nih orang.
Kemudian fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau penumpang yang di atas membiarkan penumpang yang di bawah mengeksekusi idenya tadi, apa yang terjadi? Mereka tenggelam semuanya. Ya, mereka tenggelam semuanya. Wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Tapi kalau dipersilahkan, ya digandeng tangannya, enggak usah, jangan kalian eksekusi ide kalian itu, ya. Enggak apa-apa, ke atas lah. Kami enggak terganggu atau ini bukan hal yang mengganggu begitu, maka mereka semua pasti akan selamat, ya. Jadi kita ini jalannya bareng-bareng. Makanya kemaksiatan kalau dibiarkan itu dampaknya bukan hanya menimpa yang maksiat saja, tapi juga yang tidak maksiat. Ya, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Ya, takutlah terhadap satu bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Artinya orang yang tidak zalim juga ikut kena, ya. Yang tidak zalim juga ikut kena. Makanya ketika peristiwa dihancurkannya pasukan Abrahah, ya, kemudian di sana yang tewas juga ada yang tidak ikut-ikutan menyerang Ka'bah, maka Aisyah bertanya, yang tidak ikut menyerang juga kena hukuman wahai Rasulullah SAW, atau kena bencana itu wahai Rasulullah? Ya, maka Nabi SAW mengatakan bahwa nanti mereka masing-masing akan dibangkitkan sesuai niatnya, kondisinya ketika mati. Apakah punya niatan untuk ikut serta dalam menyerang Ka'bah atau enggak punya, yang qadarullah ikut kena hukuman itu, ya. Jadi yang namanya kemaksiatan kalau dibiarkan, efeknya bukan hanya terhadap pelaku kemaksiatan itu saja, tetapi juga kepada yang lain yang tidak melakukan kemaksiatan, ya. Ini perumpamaan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan hilangnya amar ma'ruf nahi mungkar itu juga merupakan sebab datangnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Maidah ayat 78. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu ya'malun. Banu Israel, orang-orang yang kafir dari kalangan Banu Israel dilaknat melalui lisannya Daud dan Isa bin Maryam. Yang demikian karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidaklah saling mencegah kemungkaran, justru mereka melakukannya. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh buruklah perbuatan mereka itu. Maka hilangnya amar ma'ruf nahi mungkar juga menyebabkan atau mengundang laknat Allah Ta'ala. Amar ma'ruf nahi mungkar itu minimal di keluarga kita masing-masing, minimal, ya. Fokus aja kita masing-masing sama keluarganya sendiri-sendiri dulu. Kemudian semua orang yang ada di bawah kepemimpinannya, ya. Ketika dia di masyarakat misalnya dipercaya sebagai ketua RT atau RW, semampu dia beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Atau ketika dia di perusahaannya kemudian diberikan wewenang yang lebih dibandingkan yang lain, dia beramar ma'ruf nahi mungkar semampunya. Nah, jadi jangan dibayangkan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus mengerahkan pasukan besar, ya. Semuanya pakai dress code serba putih-putih begitu misalnya, enggak harus, ya, enggak harus seperti itu. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu intinya mengajak orang lain untuk kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dalam perkara apapun, ya. Ada kawan makan pakai tangan kiri, kita ingatkan untuk jangan makan pakai tangan kiri. Ini juga termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu contoh mudahnya saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara dalil yang beliau sebutkan di sini, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini dalil bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu masyru', disyariatkan.
Dan sebagian ulama juga mengambil faedah dari ayat ini bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada orang yang melaksanakannya, beramar ma'ruf nahi mungkar, ya maka gugurlah kewajiban itu dari yang lain, ya. Misalnya itu tadi contohnya makan jamaah berbareng-bareng atau beramai-ramai, kemudian ada yang makan pakai tangan kiri, ada seorang yang mengingatkannya, maka yang lain apakah masih wajib mengingatkannya? Tidak lagi wajib, ya, tidak lagi wajib. Ya, kalau wajib, ya tentu yang tidak mengingatkan akan terkena dosa. Karena di sini Allah mengatakan wal takum minkum, dan hendaknya di antara kamu, ya. Artinya semuanya atau sebagian, ya. Intinya harus ada yang mengambil peranan ini, ya. Dan di keluarga itu bergantian dan tidak perlu terjadwal, ya. Siapa aja yang mendapati kemungkaran, ya mengingatkan, mencegah, ya, mencegah kemungkaran tersebut, entah itu bapaknya, entah itu ibunya, entah itu anaknya, ya. Jadi juga diciptakan lingkungan yang terbuka. Artinya bapak atau ibu sebagai orang tua jangan menjadi orang tua yang anti terhadap nasihat dari anaknya, ya. Kalau diingatkan atau ditegur, ya, walaupun dengan bahasa mereka yang masih kekurangan karena masih belajar, ya, jangan malah sakit hati, jangan malah menutup diri, ya, karena boleh jadi mereka itu menyampaikan hal yang benar. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran." Siapa saja di antara kalian yang mendapati kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia ubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, jika dia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, jika dia tidak mampu minimal ada pengingkaran dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Di sini Nabi juga menyuruh, ya, dan suruhan atau perintah pada dasarnya berhukum wajib, ya. Kalau dapati kemungkaran itu, ubah dengan tangannya, ya. Matikan HP-nya misalnya ketika kemungkaran itu terus berlanjut, ya, atau stop sebagian fasilitas misalnya sebagai hukuman bagi anak tersebut agar dia juga jera, ya, dan seterusnya. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya, ya. Kalau tidak mampu maka minimal dengan hati. Ada rasa tidak terima dengan terjadinya kemungkaran, dengan diabaikannya hal yang ma'ruf, hal yang harus dilakukan. Hukum amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah. Dalilnya di halaman sebelumnya, ya, surah Ali Imran 104, yang melandasi bahwa amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu artinya sudah dijalankan oleh sebagian, maka sebagian yang lain tidak lagi wajib untuk menjalankannya, ya. Namun demikian jangan malah punya sikap mengandalkan orang lain, ya, biar dia aja lah nanti, biar dia aja. Kalau masing-masing orang berpikiran begitu, ya nanti jadinya nggak ada yang jadi, ya. Kita ngandelin dia ngandelin kita, ya, sama-sama ngandelin, ya. Walhasil nggak ada yang berangkat, nggak ada yang bergerak, ya. Memang harus ada inisiatif dari masing-masing pihak, ya, bahwa kita pribadi memiliki kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini, ya, tanpa harus mengandalkan pihak yang lainnya. Dan para pelakunya harus memenuhi ketentuan berikut ini, ya. Seorang yang hendak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar harus memenuhi ketentuan berikut ini. Yang pertama, al-ilm, berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah di atas basirah. Aku bersama orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah, dan aku tidaklah termasuk dari orang-orang musyrik. Di sini Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikrarkan kepada umatnya bahwa inilah jalanku, ya, dakwah seperti ini adalah jalan hidupku. Aku bersama orang-orang yang mengikutiku. Siapa yang menjadi pengikut Nabi? Ya, umatnya.
Artinya jalannya kita harus sama dengan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jalannya beliau? Ad'u ilallah. Aku mengajak orang untuk kembali ke ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, ya, di atas basirah, di atas ilmu. Dan yang menjadi syahid atau poin daripada ayat ini adalah firman Allah taala ala basirah. Di atas basirah, di atas ilmu. Ilmu atau basirah di sini mencakup 3 hal. Ya, mencakup 3 hal. Yang pertama, al-ilmu bima yad'u bihi. Ilmu terkait hal yang dia dakwahkan. Ya. Ilmu terkait hal yang dia dakwahkan. Dia harus punya ilmu dulu. Tidak boleh hanya bermodal semangat, ya. Makanya ya, di dakwah salafiyah ini tidak bermudah-mudah di dalam memberikan rekomendasi kepada seseorang untuk langsung turun atau terjun mengajar, ya. Butuh dipantau lama dulu, enggak sembarangan, ya. Baru ikut kajian sebulan, 2 bulan, setahun langsung dikasih rekomendasi untuk membuka kajian atau membimbing orang lain begitu. Jangan secepat itu dan seterburu-buru itu. Ya, jadi yang pertama, an yakuna aliman bima yad'u bihi, ya, bima yad'u ilaihi. Hendaknya dia memiliki ilmu berkenaan dengan hal yang hendak dia dakwahi, berkenaan dengan hal yang hendak dia perintahkan, atau berkenaan dengan hal yang hendak dia cegah, ya. Dia harus memastikan bahwa hal yang hendak dia perintahkan itu memang perkara yang ma'ruf, memang perkara yang ma'ruf. Jangan sampai dia terlanjur memerintahkan, belakangan baru dia sadari bahwa ternyata yang selama ini dia perintahkan, dianjurkan kepada orang lain bukanlah perkara yang ma'ruf dalam kacamata syariat. Termasuk juga ketika dia hendak mencegah sebuah kemungkaran, ya. Dia harus memastikan bahwa hal yang hendak dia cegah memang sebuah kemungkaran. Dan standar untuk menilai sesuatu itu ma'ruf atau sesuatu itu mungkar adalah syariat. Ya. Bukan perasaan. Wah, kayaknya bagus nih, kayaknya nggak bisa, ya. Kayaknya nggak bagus nih, larang deh, nggak bisa, kayaknya. Harus pasti ada dalil yang menjelaskan bahwa perkara yang hendak kita anjurkan itu memang ma'ruf. Ada dalil yang menjelaskan bahwa perkara yang hendak kita cegah memang mungkar. Ya, standarnya syariat, bukan perasaan, bukan juga penilaian kebanyakan orang, ya, bukan juga penilaian kebanyakan orang. Tidak menjabat tangan, ya, pimpinan yang berlainan jenis, ya, kitanya ikhwan, pimpinannya akhwat misalnya, atau kebalikannya. Mungkin bagi orang awam hal yang mungkar itu nggak sopan kan dianggapnya, ya. Misalnya antum ketemu ketua MPR misalnya, ya. Ketua MPR kan perempuan. Udah ganti belum? Belum, ya. Masih itu, ya. Perempuan. DPR, apa MPR? DPR. Perempuan. Ketemu, benar-benar ketemu. Antum nggak jabat tangannya, masyarakat akan menilai antum orang yang nggak sopan. Ya, jadi standarnya bukan penilaian masyarakat, tapi benar-benar syariat, ya. Dalam kacamata syariat, tidak menjabat tangan lawan jenis merupakan hal yang ma'ruf. Tidak menjabat, ya, tidak menjabat tangan lawan jenis merupakan perkara yang ma'ruf, ya. Jadi standarnya memang syariat. Jadi al-ilmu bima yad'u ilahi. Ilmu berkenaan dengan hal yang dia dakwahkan, entah ma'ruf yang dia perintah atau mungkar yang dia cegah. Kemudian yang kedua, al-ilmu bi al-wasilah, ya. Memahami caranya, cara menyampaikannya, ya. Memahami cara menyampaikannya. Tentu likulli maqamin maqal, ya. Di setiap momen ada cara yang cocok untuknya. Khutbah Jumat, cara yang paling cocok dengan intonasi yang rendah, sedang atau tinggi? Tinggi, ya. Itu sunnahnya Nabi SAW. Ka'annahu munzirul jaish, ya. Beliau seakan-akan seorang panglima peperangan, ya. Dan di antara hikmahnya juga untuk meminimalisir rasa kantuk yang seringkali, ya, menyerang di saat menghadiri khutbah Jumat, ya. Udah diteriak-teriakin aja masih banyak yang tidur itu, ya.
Gimana kalau slowly ya, wah udah bablas semuanya sampai asar ya. Itu kan likul lima maqal ya. Di setiap momen ada caranya sendiri. Jadi itu juga penting untuk kita pahami. Dan yang ketiga ya, memahami kondisi orang yang didakwahi. Ya, memahami kondisi orang yang didakwahi, masyarakatnya atau jenjang usianya, itu juga penting. Makanya ketika Nabi SAW mengutus Muaz ke negeri Yaman, apa pesan pertamanya Nabi SAW buat Muaz? Innaka ta'ti qauma ahla kitab. Orang yang mau kamu datang ini adalah orang dari kalangan ahlul kitab. Artinya bukan orang awam, bukan orang yang nggak ngerti apa-apa. Mereka punya ilmu, ya. Artinya persiapan kamu, ya, persiapan kamu dengan hujjah, dengan ilmu. Jadi perlu kita memahami kondisi orang yang tidak wahid, dan Nabi SAW begitu. Ya, ketika Nabi menghadapi orang yang dinilai sudah paham agama, Nabi menghadapi kesalahannya atau menyikapi kesalahannya, Nabi bersikap lebih tegas. Ya, misalnya ketika Muaz mengimami kaumnya dengan bacaan yang sangat panjang, ya. Kemudian Nabi SAW menegur beliau, afattanan anta ya Muaz, apakah kamu bermaksud menjadi sumber munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat kamu, wahai Muaz? Ya, keras, tegas. Ya. Kemudian juga ketika siapa tuh, Usamah bin Zaid, ya, tetap menghabisi seorang yang musyrik di medan perang, tapi mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tetap dihabisi oleh Usamah. Usamah menyampaikan alasannya, ya, innama qalaha ta'awudan ya Rasulullah. Orang ini itu cari aman aja ngomong begitu. Maka Nabi SAW mengatakan, afala syaqaqta qalbah. Kamu memang sudah belah dadanya. Kamu tahu isi hatinya. Sampai kamu bisa memastikan kalau dia mengatakan la ilaha illallah cuman kepura-puraan. Disampaikan, Nabi SAW enggak terima alasannya Muaz. Alasannya Usamah. Di sisi lain, ada seorang Arab Badui yang buang air kecil di masjid. Ini kan juga kesalahan, ya. Jangan karena Badui, kadang ada anak kecil pipis ngompol aja, udah pandangan sebagian jamaah langsung, ya. Serem gitu, ya, ke bapaknya, ya. Bapaknya udah deg-degan aja, ya. Aduh gimana nih, gimana, ya. Itu Arab Badui, orang dewasa, ya. Orang dewasa pipis di masjid, tapi oleh Nabi SAW tidak disikapi dengan tegas, ya. Dimana sebelumnya sahabat nyaris mengeroyok beliau atau orang tersebut, ya, karena memang melakukan hal yang tidak pantas. Jadi menyesuaikan kondisi orang yang dijumpainya, yang dihadapinya, dan itu merupakan bagian daripada fiqhud dakwah, ya, paham bagaimana cara berdakwah. Ya, jadi kalau latar belakang orang itu juga perlu dipahami, ya. Kondisi psikisnya seseorang juga dipahami, ya. Ada seorang ibu yang menangis terseduh-seduh di sisi kuburan anaknya, kemudian oleh Rasulullah SAW diingatkan untuk bersabar, ya. Si wanita itu nggak terima, dan dia nggak tahu kalau yang mengingatkan dia untuk sabar itu Rasulullah SAW. Wanita itu mengatakan ilaika anni, ya, tinggalkan saya sendiri. Dia nggak tahu kalau orang yang di belakangnya itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian ada seorang yang datang dan menyampaikan, tadi itu yang nyampaikan, mengingatkan kamu adalah Rasulullah SAW, ya. Tapi sama Rasulullah langsung ditinggalkan orang itu, si perempuan ini, si ibu ini, ya. Nabi nggak terus-terusan, kamu nih gimana sih, ya? Orang disuruh sabar, ini nggak panjang lebar. Nabi paham nih orang lagi dikuasai oleh rasa sedihnya yang mendalam, ya. Kemudian ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah wanita itu pun, ya, mengejar Nabi SAW dan meminta maaf, dan Nabi menyampaikan innamas sabru indas sadmatil ula, ya. Yang namanya kesabaran yang sesungguhnya itu adalah kesabaran yang bisa dilakukan di hantaman pertama, ya. Bukan setelah sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, ya, sekian tahun itu bukan sabar, ya. Lupa itu, ya. Udah nggak sedih lagi, ya, dengan musibah yang terjadi. Nah, itu berkaitan dengan ilmu berkenaan dengan hal yang didakwahi, ilmu dengan caranya, ya, maksudnya paham bagaimana cara menyampaikannya, dan ilmu terkait orang yang didakwahinya, ini objek dakwahnya, ya. Cara kita menasihati orang tua tentu tidak sama dengan cara kita menasihati yang sebaya dengan kita atau yang lebih muda daripada kita. Itu semua perlu difahami. Kemudian yang kedua,
prinsipnya disampaikan ya amar ma'ruf nahi mungkar ini dengan lemah lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Sesungguhnya ya adanya kelemah lembutan pada sesuatu pasti akan membuat sesuatu itu jadi indah. Dan tidaklah kelemah lembutan itu hilang dicabut dari sesuatu, melainkan hilangnya kelemah lembutan itu menjadikan hal tersebut menjadi tercemar ya, jelek, buruk ya. Ini memang kita akui merupakan fitrah tabiatnya manusia, suka disikapi dengan santun, suka disikapi dengan lembut ya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Seandainya engkau keras, kasar ya, keras hati, pastilah orang-orang akan pergi meninggalkanmu ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan rahmat Allah engkau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka, kepada umatmu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berpesan kepada Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam ketika menyuruh keduanya untuk mendakwahi Fir'aun. Allah berkata kepada Musa dan Harun, "Faqula lahu qawlan layyinah la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Dakwahilah Fir'aun dengan dakwah yang layyin. Layin itu apa artinya? Super lembut ya. Kalau lembut saja bahasa Arabnya lin, tapi ini layyin ya, super lembut. Mudah-mudahan dia mau kembali, teringat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal objeknya itu Fir'aun. Ya, bagaimanapun sombongnya dia tetap manusia yang menyukai jika disikapi dengan santun. Ya. Makanya Nabi SAW ketika mengirimi surat kepada Raja Romawi, Nabi SAW menyebutnya dengan apa? Ila azimir Rum, kepada pembesar, ya, kepada tokoh pimpinannya orang Romawi. Enggak dipanggil wahai musyrik begitu, enggak, ya. Karena memang itu tabiat manusia, suka disikapi dengan santun, suka disikapi dengan lembut, ya. Kita pun juga suka kalau disikapi dengan ketenangan, kesantunan, kelemah lembutan. Ini prinsip dasarnya dakwah, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwahilah orang untuk kembali ke jalan Rabbmu dengan hikmah, ya. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Dengan nasihat yang terbaik dan ya diskusi dengan mereka dengan cara yang ahsan, cara yang terbaik. Sudah masuk isya belum? 2 menit lagi. Kemudian prinsip yang ketiga, sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur." Wahai anakku, laksanakanlah salat, suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Ya, Luqman berkata kepada putranya, laksanakan salat, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian pesan ketiganya apa? Sabarlah. Artinya apa? Saat kamu harus menegakkan salat, saat kamu harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kamu butuh kesabaran, ya, kamu butuh kesabaran. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan ini juga sudah kita dapatkan sedari, nggak tahu sekarang ya, SD kita dulu. Kalau mau pulang biasanya baca surat apa SD dulu? Surat Al-Asr, ya. SD negeri biasanya dulu. Baru mulai bacanya surat Al-Fatihah, mau pulang bacanya surat Al-Asr. Di surat Al-Asr juga ada poin ini. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Nasihat menasihati dalam kebenaran, nasihat menasihati dalam kesabaran. Nasihat poin yang 4 ini atau yang 3 di depannya ditutup dengan kesabaran. Artinya apa? Ketika harus beriman kita butuh sabar. Ketika harus beramal soleh kita juga butuh sabar. Ketika mengingatkan orang lain untuk melakukan hal yang baik, meninggalkan yang mungkar, kita juga butuh sabar, ya. Jadi keempat-empatnya ini, bahkan untuk sabar juga kita butuh
sabar ya. Untuk sabar juga kita butuh sabar ya, karena kita kalau nggak sabar dia nggak bisa sabar. Dan Nabi SAW mengingatkan wa innamas sabru bit tasabbur ya, sikap sabar itu bisa didapatkan dengan tasabbur. Tasabbur itu menyabar-nyabarkan diri ya, melatih diri untuk sabar. Nggak diingatkan orang untuk sabar, jangan berlarut-larut dalam kesedihan sampai pada tahap meratap, atau jangan kalap ketika emosi ya, malah mengatakan ya saya ya begini ini orangnya ya, seakan-akan sudah tidak bisa diubah lagi ya, seakan-akan sudah paten sikap semacam itu, padahal enggak ya. Yang namanya akhlak itu boleh jadi memang merupakan pemberian murni dari Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi harus diusahakan. Makanya ketika ada sahabat yang Rasulullah SAW berkata kepada salah seorang sahabat, inna fika khoslatani yuhibbuhum Allahu wa rasuluh, wahai Asyaj ya, sesungguhnya pada dirimu ada dua perkara yang disukai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Asyaj bertanya balik kepada Nabi SAW, ahumma khuluqani atakhallaqu bihima am jabalani Allahu alaihima. Dua akhlak itu wahai Rasulullah, apakah kedua akhlak yang aku usahakan ya, ataukah kedua akhlak yang memang merupakan murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi SAW mengatakan bal jabalakallahu alaihima ya, kedua akhlak itu merupakan pemberian murni dari Allah Subhanahu wa taala, adalah al-hilm wal anah ya, kesantunan dan ketidaktergesa-gesaan ya, kalem gitu, enggak segalanya langsung direspon, tenang dulu, dilihat dulu, dipikirkan dulu sikap seperti apa yang harus saya lakukan ya. Nah, dua sikap itu adalah dua sikap yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dalam hadis tersebut, Asyad bertanya kepada Nabi, kedua akhlak tersebut apakah murni pemberian dari Allah ataukah akhlak yang aku usahakan? Artinya akhlak memang bisa diusahakan, karena Nabi SAW tidak mengingkari pertanyaannya Asyad ini, justru menjawab kedua akhlak itu adalah dua akhlak yang murni diberikan oleh Allah. Nah, kita kan sebagian paham hal itu. Ada yang memang bahasa gampangnya dari sononya gitu ya, dari sononya sabaran orangnya ya, dari sananya dia orangnya santun. Di sisi lain ada orang yang harus berusaha keras untuk lebih sabar ya. Mungkin dia lahir di lingkungan yang memang dikenal keras ya. Orang-orang mana misalnya? Orang Priuk misalnya ya, Jakarta Utara ya, orang pelabuhan ya, orang keras semuanya. Main ke Solo, wah jadi orang sabar dia nanti ya, insya Allah ya. Nah, jadi namanya akhlak itu bisa diubah. Yang nggak ada alasan untuk tidak berusaha mengubah akhlak yang buruk jadi akhlak yang baik. Kemudian sedikit lagi saja, yang keempat, adanya kemampuan dan kekuasaan ya. Artinya memang dalam ranah kemampuan kita, kekuasaan kita masing-masing, sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis di halaman 177 ya. Dan yang kelima, harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah amal yang wajib, amal yang paling utama dan amal yang paling baik. Sebagaimana amal saleh yang lainnya yang harus dilakukan ikhlas lillahi ta'ala, maka amar ma'ruf nahi mungkar juga harus dilakukan ikhlas lillahi ta'ala. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah kesemangatan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, minimal di lingkup keluarga kita masing-masing, hingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan dengan kesemangatan kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.